Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih bersama saya Ahmad Busana Nevin, host acara podcast Dewan. Pada kesempatan kali ini saya mengundang narasumber Pak Teguh Wibowo. Beliau adalah pejabat di Pemda Bojonegoro, khususnya di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Beliau sebagai Kabag Persidangan dan Perundang-undangan. Beliau ini dulu sudah akrab sama saya sebelum beliau jadi kabag ini. Dulu juga sering ngopi bersama, ngetril bersama ya kan. Makan di tengah hutan bersama ya kan. Gereti trail. bangun bersama. Iya. Jadinya saya kan sudah menyampaikan namanya. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu biar beliau menyampaikan secara detail salam perkenalannya. Monggo silakan Pak Teguh untuk lebih dalam lagi dalam perkenalannya. Oke, terima kasih Pak Bustanul atau sebutan kerennya Bang Bus. Bang Bus. Oke, kalau saya di ASN ini karir saya sudah sejak tahun 2003 itu di bagian hukum, kemudian dari karirnya ke Ortala, ya, Kasubag Tata Laksana, kemudian ke bidang pengkajian laboratorium itu di LH, kemudian ke Sekcam, ya, kemudian baru ke Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro ini sebagai Kabag Perundang-undangan, Humas dan Protokol. Awalnya seperti itu, kemudian penyesuaian regulasi, baru ke Kabag Persidangan dan Perundang-undangan. Istri alhamdulillah masih satu ya. Alhamdulillah istri walaupun jauh di sana sama-sama mengabdi negara ya. Tapi berjauhan LDR. Jadi istrinya LDR, long relation, long distance relation. Long distance relation. Ini kayak lagunya Raisa. Baik, Pak Teguh, pada kesempatan pada hari ini podcast Dewan judulnya sosialisasi Propemperda. Sebelum ke judulnya, kami ingin tahu seluk-beluk tentang Setwan itu apa. Kadang-kadang kan masyarakat datang mau nemuin anggota dewan yang menjadi konstituennya. Duh, ini kok ada PNS kok di kantor dewan ini ngapain? Kantor dewan kan seharusnya kan isinya anggota DPRD, kenapa kok ada PNS-nya? Tolong dijelaskan secara detail supaya masyarakat, pemirsa bisa tahu semua, bisa mengenal apa itu Setwan, apa itu DPRD, seperti itu. Monggo silakan. Baik, untuk lembaga di Sekretariat DPRD, lembaga DPRD ini ada dalam menjalankan fungsinya itu difasilitasi oleh OPD. OPD ini namanya Sekretariat DPRD. Ya, Sekretariat DPRD ini istilahnya orang-orang pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang memfasilitasi lembaga DPRD, ya, bagaimana bisa menjalankan tugas dan fungsinya itu berjalan secara baik, kan seperti itu. Jadi namanya pemerintahan, ya, antara eksekutif dan pihak DPRD itu biar bisa sinkron, ya, dalam menjalankan, ya, tugasnya di daerah, ya, untuk membawa ke kemakmuran. Berarti gitu. Tugasnya Sekretariat Dewan untuk memfasilitasi dan menghubungkan, ya, menjembatani, ya, antara eksekutif dan legislatif seperti itu, ya. Ya. Jadi ini lembaga, ya, ini dipimpin, ya, pimpinannya itu bukan kepala tapi sekretaris. Sekretaris, ya. Jadi ini sekretaris Pak Sek, ya, di bawah Pak Sek, kemudian
ada 3 bagian yang masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dalam hal ini juga kaitannya dengan tusi dari DPRD itu sendiri sebagai fungsi pembentuk peraturan perundang-undangan daerah, kemudian fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ya, seperti di bagian saya, yaitu bagian persidangan dan perundang-undangan. Otomatis di dalamnya ini terkait dengan bagaimana tata cara pembahasan produk hukum itu sampai ditetapkan, yaitu perda maupun keputusan-keputusan DPRD yang lain. Gitu. Oh, berarti selain itu juga ya agak pusing ya, kan atasan kita itu selain beliaunya yang ada di Pemda, itu juga ada atasan kita yang ada di sekretariat, apa yang ada di DPRD, baik ketua, wakil ketua dan anggota ya. Jadi Iya. jadi jembatannya itu ya harus Jembatannya kuat. adalah, iya. Harus beton dikasih aspal atasnya ya kan. Iya. Kalau jembatan kayu udah pasti roboh. Ya, memang kita dalam menjalankan tugas itu dari awalnya atau kita harus sesuai dengan prosedur, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan, karena kita punya tanggung jawab 2. Ya, secara administrasi kita bertanggung jawabnya kepada Bupati, kemudian secara pelaksanaan teknis kegiatan kita kepada pimpinan Dewan, dan itu semuanya mengerucut nanti untuk kegiatan yaitu ke depan ke Bojonegoro. Jadi intinya untuk kesejahteraan rakyat. Bojonegoro. Ya. Untuk kesejahteraan rakyat Bojonegoro. Ya, ini kan berarti tugas mulia sekali. Kalau mungkin di SKPD lain kan kan nggak melayani wakilnya rakyat, tapi di sini kan melayani wakil rakyat, berarti kan lebih mulia di sini berarti. Jadi sama-sama menjalankan di masing-masing mempunyai bidang, mungkin yang di OPD lain tidak langsung setiap hari bertemu dengan wakil rakyat, tapi kalau di sini kita ditunjuk untuk memfasilitasi bagaimana pelaksanaan kegiatan beliaunya itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan aturan. Seperti itu. Tolong dijelaskan ini apa sih yang dimaksud dengan propemperda, terus mekanismenya itu seperti apa, terus itu bagian dari AKD atau gimana, terus perbedaan dengan perbedaan pekerjaan dengan alat kelengkapan dewan lainnya, seperti itu. Monggo silakan. Baik, ini keterkaitan dengan kinerja tugas fungsi DPRD. Itu sejak pengucapan sumpah beliaunya akan dibentuk AKD. AKD itu mulai dari pimpinan, yaitu 1 ketua, dan kalau di Bojonegoro 3 wakil karena jumlahnya 50 anggota. Kemudian Banggar dan Banmus, ini jumlahnya separuh dari anggota, 25. Ini tugasnya kalau Banmus itu merencanakan sejak dilantik atau pengambilan sumpah itu, kemudian tahunan melalui renja, kemudian sampai bulan, bulan atau lebih dari beberapa bulan. Ini Banmus yang berwenang untuk merencanakan kegiatan, menyusun rencana, termasuk nanti ke depannya setiap 1 tahun ada rencana 1 tahun, yaitu renja nanti sampai diparipurnakan. Ini nanti di bawah naungan Banmus yang merencanakan, sehingga nanti akan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan tahapan. Kemudian tadi pimpinan Banggar Banmus, kemudian BK ini untuk terkait dengan kode etik, kedisiplinan, tata tertib. Apabila ada suatu pelanggaran, disitulah AKD yang menangani. Berarti hakim termasuk jaksanya di situ. Di situ nanti kalau
sampai nanti tahapan ya, mulai sampai tahapan verifikasi, bahkan sampai nanti sanksi ya di Iya, situ sampai. berarti Tapi kalau di militer alhamdulillah kan kalau di sini polisi militer. ya, alhamdulillah di sini untuk BK sampai saat ini tidak sampai kepada sanksi. Jadi Sanksi yang cukup berat sampai itu, ya. teguran gitu sudah apa istilahnya sudah normal kembali kegiatan sesuai dengan jadwal. Kalau Kemudian Jawanya mendo, itu iya, mendo. kemudian komisi ini juga sebagai apa alat kelengkapan dewan yang menangani bidang-bidang yang ada di OPD. Jadi komisi A OPD bagian hukum dan pemerintahan di bawah naungan asisten 1 ya, seperti itu. Kemudian komisi B ya ini terkait dengan perekonomian dan keuangan. Kemudian C pendidikan kesejahteraan ya dan kesenian itu di komisi C. Kemudian terakhir komisi D ini pembangunan dan lingkungan. Sedangkan yang terakhir ini Bapemperda. Nah, di sini ini yang nanti istilahnya dari kewajiban DPRD yang harus membentuk produk hukum itu diawali dengan Bapemperda yang memfasilitasi baik dengan sinkronisasi dengan pihak eksekutif ya. Karena dalam pembentukan Propemperda itu ada 2 pintu, baik pintu pihak inisiatif DPRD maupun pintu dari pihak eksekutif. Ya. Kemudian disinkronkan jadi satu mana yang istilahnya Prioritas layak dibahas di ya. paripurna. Artinya kalau masih dalam tahapan Propemperda itu kan masih kewenangannya apa alat kelengkapan dewan. Ya. Tapi ketika sudah ditetapkan, sudah diundangkan itu sudah kewenangan eksekutif untuk menjalankan itu, mensosialisasikan. Karena kan ketika peraturan itu diundangkan, otomatis kan seluruh masyarakat dianggap tahu. Ya. Kan seperti itu. Ya, seperti halnya di sekretariat DPRD itu juga mempunyai kewajiban yaitu menyebarluaskan produk hukum DPRD. Jadi seperti Propemperda ini sudah ditetapkan, itu wajib sekretariat yang menyebarluaskan. Menyebarluaskannya bagaimana? Ada beberapa cara ya, baik itu secara elektronik ya, secara baik itu media elektronik maupun media cetak dan cara lain. Jadi mungkin sosialisasi ya seperti itu. Itu juga bagaimana menyebarluaskan bahwa di Bojonegoro dalam 1 tahun ini akan membahas ini loh. Silakan untuk kalau mau memberikan saran masukan itu masih terbuka. Kita itu terbuka sampai pembahasan di paripurna. Jadi melalui wakil-wakil jenengan nanti akan bisa apa yang diinginkan itu disampaikan. Itu. Jadi umpama perda kesenian, Pak, kesenian saya itu tolong diangkat ya, seperti itu. Bagaimana bisa tercover di perda, ya, itu bisa. Ya, berarti intinya perda itu kan tidak untuk membatasi, tidak untuk merugikan rakyat, tapi untuk melindungi rakyat, untuk memberikan kepastian hukum pada rakyat, dan itu demi kebaikan rakyat juga. Iya, bagus. Jadi ceritanya munculnya aturan itu bagaimana? Jadi kita umpama hidup di rumah tangga, ini bagaikan rumah tangga. Ya, rumah tangga, cuma lingkupnya luas seperti itu. Kalau umpama APBD itu berarti kan gaji suami ya, suami dan istri. Di tahun ini umpama gaji kita dalam 1 bulan atau 1 tahun ini sekitar 25 juta. Ini untuk apa? Untuk mobil, untuk pagar atau apa kan seperti itu, ya. Atau untuk penambahan kamar dan sebagainya. Ini dimusyawarahkan sama halnya dengan di kabupaten daerah seperti ini nanti akan dibahas di Banggar kan seperti itu. Dan sosialisasi itu memang sangat perlu sebagai wujud laporan kinerja juga terhadap masyarakat. Iya. Ya. Gitu. Jadi
kalau ndak ada sosialisasi jadi otomatis masyarakat itu nggak tahu yang dikerjakan itu apa sih sebenarnya, Iya. kok modelnya kok aneh gitu ya. Tapi kalau di Kalau kita sudah mulai sebar luas itu iya, masyarakat nanti justru aktif, iya, bahkan bisa memberi masukan. Jadi- Nanti kita coba, Bang Gus. iya, jadi kan Mencoba apa secara open ya sekarang itu era perda elektronik ya. Jadi Ya, ya. bagaimana masyarakat itu bisa menyampaikan baik lewat eksekutif maupun lewat DPRD itu nanti bisa tercover ya secara otomatis atau bagaimana sistemnya ini wujud-wujud inovasi seperti ini yang nanti akan kita Kira-kira tuh kapan itu dilaksanakannya itu Pak Teguh itu? Era Perda. era perda. Karena kan itu bagian dari Ya, Propam Perda ini kan. ya salah satu ini juga tuntutan apa istilahnya perkembangan zaman. Ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Terus yang kedua tuntutan zaman kemudian juga mempermudah masyarakat sebagai Sekarang masyarakat kita HP-nya sebagai sudah pelayan smartphone semua. masyarakat dengan HP masyarakat bisa Iya, menyumbang mengakses, ya menyumbang, sumbangsih ya. pembentukan perda karena dia punya hak juga jadi seperti hanya FGD Ya. ya gitu. Saya kira cukup dari podcast pada hari ini dari Pak Teguh selaku Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Oke, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Oke. dan semoga beliaunya makin sukses dikaruniai banyak anak dan banyak rezeki tentunya harus sejalan itu. Amin. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas.